Selamat malam, nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat malam teman-teman Sedama, teman-teman Sidia, dan teman-teman keluarga Budayana Indonesia, dan siapapun yang ada di seluruh Indonesia ini. Senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman di hari ini, malam ini, dengan acara Live and Mature. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa acara Live and Mature ini hadir untuk membekali teman-teman dengan pengetahuan-pengetahuan yang syarat dengan Dharma dan juga pastinya kekinian. Untuk itu, pastikan teman-teman melakukan subscribe dan juga membunyikan loncengnya. Sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan update-update terbaru dari konten-konten yang berada di YouTube CD Channel. Dan satu hal yang teman-teman perlu ketahui bahwa acara Live and Mature ini hadir juga untuk mensupport CD Counseling. CD Counseling ini kami hadirkan untuk mendukung teman-teman yang butuh counseling, yang butuh tempat untuk bercerita terkait dengan persoalan-persoalan yang teman-teman alami yang berhubungan dengan kesehatan, hukum, keuangan, dan juga keluarga. Kami punya konselor-konselor yang profesional yang siap untuk mendengarkan teman-teman. Untuk itu, pastikan teman-teman menghubungi nomor telepon yang ada di layar teman-teman. Dan malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang berhubungan dengan kesehariannya kita. Satu tema yang sangat terkenal seakan-akan bagi orang-orang dunia kerja itu perlu kemampuan multitasking. Nah, tema kita malam hari ini adalah multitasking atau mindful tasking. Kita akan mengupas apakah benar multitasking itu hebat atau jangan-jangan itu cuma mitos. Nah, ini kita akan kupas bersama narasumber kita di malam hari ini, yaitu adalah Bro Hendrik Tanuwijaya. Beliau adalah seorang mindfulness-based stress reduction teacher dan juga mindfulness-based cognitive therapy teacher. Selamat malam, Bro. Namo Budaya. Namo Budaya. Thank you ya, malam hari ini sudah hadir untuk menemani kita teman-teman yang di rumah yang menonton acara hari ini terkait dengan lamar ini. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Ya, kami senang sekali. Nah, Bro, karena waktu juga kita mepet nih ya. Nah, sehingga saya langsung aja. Tapi sebelum kita langsung masuk ke topik kita, saya penasaran karena ini hal baru bagi saya, yaitu adalah mindfulness based stress reduction program ini. Boleh ceritakan sedikit nggak? Apa sih itu? Ya. Jadi berikutnya kita sepakat untuk menyingkat mindfulness based stress reduction ini menjadi MBSR. Seperti MBSR yang tertulis di gelar saya di video ini. Biar memudahkan untuk kita bisa berbincang gitu ya. MBSR sendiri adalah sebuah program mindfulness yang berdurasi selama 8 minggu. Dan MBSR adalah yang memulai tren mindfulness di seluruh dunia. Karena ini adalah program mindfulness pertama yang diteliti secara besar-besaran oleh sains. Dan sudah ada ratusan jurnal ilmiah, bahkan terakhir sudah tembus angka 1000. Wow, 1000 jurnal yang... 1000 jurnal ilmiah. Terbukti bisa mampu mengatasi misalnya anxiety, depresi, kemudian OCD, panic attack, dan gejala stres yang mungkin lebih ringan. Gitu ya. Dan banyak cabang ilmunya sekarang gitu ya, yang kita bilang sebagai mindfulness based intervention, dan semuanya didasarkan atas MBSR ini. Misalnya, Anda bisa lihat di gelar saya di sini ada MBCT. MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, adalah perpanjangan dari ataupun perkembangan dari MBSR. Dan banyak sekali program Mindfulness Based Intervention yang ditujukan mungkin untuk eating disorder, untuk kemudian gangguan tidur, mungkin juga untuk OCD, atau mungkin juga untuk peak performance. Bahkan untuk peak performance, jadi bukan seakan-akan hanya untuk orang yang sakit aja ya, tapi untuk support orang untuk perform dengan lebih baik. Benar. Kenapa bisa begitu? Itu yang menarik. Karena di program selama 8 minggu ini, kita diajak untuk belajar perlahan, menjalin relasi yang berbeda dengan pengalaman kita. Jadi MBSR sendiri ini kan ditemukan oleh Dr. John Kabat-Zinn pada tahun 1979 di sebuah pusat medis di Universitas Massachusetts. Dan di pusat medis ini, beliau menemui banyak sekali pasien yang merasa penyakit yang dideritanya itu mengganggu kualitas hidupnya. Sehingga semakin mereka merasa terganggu, semakin mereka merasa bahwa kayaknya ini hidup kok isinya sakit semua ya. Dia mulai putus harapan.
Dan ketika Dr. John Kabat-Zinn mengajarkan 8 minggu MBSR, setelah program itu mereka berkata bahwa, oh ternyata aku bisa menemukan hidupku kembali. Kenapa demikian? Apakah sakitnya sembuh? Enggak juga. Sakitnya masih ada. Tetapi mereka belajar untuk bersahabat dengan rasa sakitnya. Mereka tidak lagi berusaha menolaknya, malah justru menerima rasa sakit itu sebagai bagian dari hidup mereka. Gitu. Ini yang tadi Hendrik katakan, mengalami pengalaman berbeda dari sebuah pengalaman gitu ya. Benar, gitu ya. Dan saya masih ingat ada satu orang guru mindfulness yang bernama Vidya Mala gitu ya. Dia ditanya gitu, apakah yang Anda alami saat ini pada saat Anda sedang duduk? Oh luar biasa, saya sedang sakit kaki, saya sedang sakit perut, saya sedang ada linu di bahu. Terus yang wawancara kaget gitu. Kok Anda bisa tersenyum gitu ya? Karena saya memutuskan untuk menjalin relasi yang berbeda dengan rasa sakit saya. Gitu. Wow, luar biasa ya kalau punya kemampuan untuk menjalani relasi yang berbeda dengan sebuah pengalaman yang bahkan tidak menyenangkan gitu ya. Benar. Nah, buat teman-teman yang tertarik dan mau belajar, boleh stalking Instagramnya Bro Hendrik ini ya, Instagramnya Hendrik Tanu ya. Ya, Hendrik_Tanu atau Anda boleh ketik nama saya pasti muncul. Pasti muncul. Ya, benar. Ya. Nah, terus sekilas, thank you. Mungkin itu juga dapat nanti kaitkan dengan kita punya topik malam hari ini adalah mindfulness atau mindful tasking. Nah, sebelum mindful tasking ini, mari bahas tentang multitasking dulu. Kan ya saya profesional, saya kerja di sebuah perusahaan dan lumayan lama berkecimpung di dunia profesional. Multitasking itu seperti sebuah tuntutan. Oh, yuk mampu multitasking dong, sehingga kerjaan dapat lebih cepat selesai gitu. Tapi yang ada malah jadi stres gitu. Nah, jadi sebenarnya multitasking dan ya menurut saya multitasking itu benar nggak sih mampu membuat orang perform lebih baik? Atau itu cuma mitos gitu, Bro? Gimana, Bro? Jadi di sini kita tidak berdebat dengan istilah. Tetapi sebenarnya saya lebih suka menggunakan, jika Anda merasa burnout melakukan sesuatu secara bersamaan, saya lebih suka gunakan istilah busy tasking. Busy tasking, daripada multitasking. Kenapa? Karena di zaman modern kita saat ini, sebenarnya tuntutannya semakin banyak kan? Zaman dulu nggak ada gadget, zaman dulu nggak ada sosmed, gitu ya. Orang mau telepon aja nunggu-nungguan. Mau nyampain pesan yang urgent aja, kudu nunggu berhari-hari kirim surat kan. Kalau sekarang, Anda nggak bahas pesan urgent dalam waktu 15 menit aja, orang udah ngomel. Benar sekali. Gitu ya. Kemana aja kamu gitu kan? Baca dong WhatsApp gitu. Dan bayangkan kita juga butuh bekerja dengan mungkin waktu yang sama di orang-orang zaman dulu pada saat nggak ada gadget, gitu ya. Jadi mungkin sama sibuknya dengan pekerjaan kita, sama-sama butuh perhatian, tetapi saat ini banyak sekali disrupsi yang terjadi. Lewat sosial media, lewat gadget, atau mungkin juga karena kita mulai mengakses banyak sekali informasi, gitu ya. Sehingga kita sangat mudah untuk kepo, hari ini ada apa ya? Gitu ya. Dan apakah itu tidak membantu? Ya seringkali juga bisa juga membantu. Anda nyalain radio, Anda tahu jalan mana yang macet, gitu ya. Kalau zaman dulu, boro-boro ada gitu ya. Ya kita macet ya. Ya udah terjebak aja gitu ya. Apalagi dulu kalau lampu mati nggak tahu jadwalnya kapan. Sekarang kalau kita aware dengan misalnya radio, kita tahu ada pemadaman di sektor tertentu. Jadi kita bisa siap-siap. Jadi kalau kita lihat multitasking adalah sesuatu yang tidak terhindarkan di zaman modern saat ini. Dan menurut saya ini bukan suatu tuntutan lagi, ini sudah jadi bagian dari kehidupan, gitu ya. Dan apalagi kita mungkin di saat yang sama harus merawat anak, misalnya bagi ibu rumah tangga. Rawat anak sekalian masak. Nah, sekalian masak. Belum juga sekarang ibu-ibu harus merasa juga harus bertumbuh kembang ya sebagai seorang wanita juga. Kemudian ikut banyak kelas pengembangan diri dan sebagainya. Benar. Itu banyak banget gitu akhirnya kan yang mesti dikerjain. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini itu multitasking. Gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pada saat kita menjalankan multitasking ini, pikiran kita sibuk atau enggak. Karena kadang kita merasa bahwa aktivitas kita mungkin ada 2-3 hal yang mungkin hampir bersamaan, gitu ya.
Tetapi kalau kita melakukan multitasking dengan pikiran sibuk, sebenarnya bukan cuma 2-3 hal. Karena yang terjadi di otak kita bisa jadi ratusan. Contohnya apa? Pada saat Anda mengerjakan sesuatu, misalnya Anda lagi mengetik, Anda bisa kepikiran, ini nanti bos saya mikir apa ya? Itu kan sudah tasking lain lagi, nggak ada hubungan dengan ketikan Anda gitu ya. Misalnya pas Anda makan gitu, sembari Anda lihat HP. Nah itu udah 2 aktivitas ya. Tapi pada saat Anda lihat HP, Anda lihat sosmed. Dan itu, Anda lihat banyak postingan teman Anda. Dan di setiap postingan ada narasi cerita baru. Narasi cerita baru. Nah, berapa tasking yang Anda lakukan dalam waktu bersamaan? Anda nge-scroll, Anda megang sendok untuk makan, sambil berpikir tentang cerita-cerita yang Anda lihat di layar sosmed Anda. Bisa 20, 30, 50 ya, dalam waktu hanya beberapa menit. Lebih banyak dari yang terpikirkan gitu ya, pada saat yang disadari kali ya, lebih banyak dari yang disadari. Orang akan berkata bahwa, ya saya multitasking, lihat HP sama makan gitu. Tapi sebenarnya lebih. Gitu, karena pikiran kita sibuk. Nah, tapi kalau kayak gitu, sebenarnya, memang benar kita nggak dapat hindari ya. Bahwa ya kerja, misalnya telepon, bos telepon atau rekan telepon terus sambil balas email. Atau mau bikin report sambil ada yang cerita gitu. Misalnya di kantor ini. Jadi sekarang ada 2-3 event terjadi berbarengan. Tapi yang pas saat itu kualitasnya jadi bagus atau, apakah itu sesuatu yang memang dalam konteks, let's say dalam konteks mindfulness, apakah itu sesuatu yang memang membuat kita produktif, membuat kita mampu kerja dengan lebih baik atau enggak, atau gimana gitu? Saya ingin memulai dengan sebuah kisah yang pernah saya baca tentang seorang Zen Master yang terkenal bernama Seung San. Ya, ceritanya Guru Zen ini selalu mengajarkan pada muridnya, kalau kamu makan, ya makan aja. Kalau kamu mandi, ya sekedar mandi aja. Jadi kamu benar-benar hadir utuh dengan apa yang Anda lakukan. Satu-satu. Suatu saat muridnya melihat si guru ini ngopi sambil baca koran. Si murid protes dong. Kan lu ngajarin gua untuk satu-satu. Nah sekarang lu sendiri multitasking, minum kopi sambil baca koran gitu. Terus Zen Master Seung San santai jawabnya. Ketika saya minum kopi sambil baca koran, ya saya sekedar minum kopi sambil baca koran. Oke. Jadi maksudnya adalah, apapun aktivitas yang Anda lakukan, apakah ada kualitas kehadiran di sana? Itu yang penting. Ataukah pada saat Anda melakukan berbagai macam banyak kegiatan itu, yang terjadi adalah Anda melakukannya secara otomatis. Salah satunya adalah tadi, barusan kita cerita tentang betapa banyaknya aktivitas yang kita lakukan dalam waktu bersamaan saat makan dan lihat HP kan. Coba Anda lihat, pada saat itu terjadi, semuanya otomatis nggak? Anda otomatis nyuap sendok, Anda otomatis nge-scroll, Anda otomatis berpikir ini itu gitu ya. Semuanya serba otomatis. Dan itu yang dinamakan busy thinking, busy tasking. Gitu ya. Tasking yang sibuk. Itu bukan cuma multitasking lagi. Terlalu sibuk yang ada karena semua terjadi dengan otomatis. Iya. Dan impact-nya dengan semua itu otomatis. Efeknya apa? Ya, karena semuanya otomatis, kita nggak bisa benar-benar hadir utuh. Tadi yang seperti Yudi bilang gitu ya, pada saat menjalani sesuatu, kualitasnya nggak bagus. Karena perhatian kita tersita. Nah, maka dari itu kenapa sebagai, mungkin Anda ingin belajar mindfulness, pertama dimulai dari satu-satu dulu. Gitu ya. Bukan berarti Anda nggak boleh menjalani beberapa hal yang bersamaan. Gitu. Tidak. Tetapi seperti Zen Master tadi yang katakan, Anda mesti belajar satu-satu dulu. Kenapa? Kalau Anda tidak belajar satu-satu dulu dengan kualitas hadir yang utuh, Anda mau melakukan 2 hal, itu bagaimana mau utuh? Karena kesadaran kita belum kuat. Gitu ya. Dan sebenarnya pada saat Anda misalnya sering melatih mindfulness, maka di sana sebenarnya Anda terlatih untuk menjangkarkan perhatian di suatu hal. Nah, katakanlah tadi ya, Anda sedang mengetik, bos telepon. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Biasanya Anda akan tahu seberapa kuat kesadaran Anda untuk terjangkar terhadap satu hal. Kalau saya biasanya, kalau saya ngetik tiba-tiba
rekan saya telepon, ya saya akan langsung hanya melayani suara telepon ini. Kenapa? Karena saya tahu nggak mungkin saya membagi kesadaran antara ngetik dan telepon. Nggak mungkin ya itu seperti itu. Nggak mungkin, karena dengan intensi sadar, saya mau mendengarkannya. Gitu ya. Tapi coba lihat, kalau misalnya Anda baca koran sambil minum kopi, bukankah itu lebih low intensity daripada misalnya di telepon? Jadi Anda sendiri yang mengira-ngira tolak ukurnya. Gimana? Dan sebenarnya yang dibilang orang-orang multitasking itu mitos adalah sebenarnya dalam pengertian seperti ini ya. Kita itu tidak mungkin melakukan satu hal itu sebenarnya bersamaan. Tetapi dia selalu shifting. Shift tasking. Shift tasking. Ya. Nah, yang tidak disadari orang-orang adalah karena semua serba otomatis, mereka tidak sadar bahwa dalam waktu misalnya 15 menit, itu shiftingnya terlalu banyak. Sehingga menyita energi. Akhirnya burnout. Gitu ya. Tapi kalau Anda sadar dalam proses shiftingnya, dan Anda bisa sangat jernih melihat proses berpindahnya, maka Anda bisa punya kuasa di sana kan. Anda tidak dijajah dengan proses otomatis tadi. Gitu ya. Sehingga Anda punya kualitas, bahkan ketika Anda dalam proses shifting, dan Anda dari satu hal ke hal yang lain. Dan itu semua jadi punya kualitas. Orang lain bisa melihat Anda kesannya multitasking, tapi orang lain kan tidak bisa melihat pikiran Anda. Hanya Anda yang tahu. Gitu ya. Gitu. Jadi mengapa kita perlu lakukan satu-satu dulu? Seperti Anda misalnya belajar kungfu. Kalau Anda lihat gerakan kungfu itu kan kompleks ya. Gitu ya. Bahkan dia bisa menghindar dan mempersiapkan menyerang dalam waktu yang sama. Tetapi itu bisa terjadi kenapa? Karena mereka sudah belajar satu-satu dulu. Udah lama. Jadi di situasi saat ini kayaknya nggak sabar. Nah, itu dia. Masalahnya kita nggak punya kesabaran. Disuruh belajar satu-satu dulu nggak mau. Maunya instan. Nah, itu dia. Kebiasaan itu yang dinamakan kebiasaan otomatis. Kebiasaan mau instan. Itu kebiasaan otomatis juga. Iya. Ya, habis ini menyalahkan eksternal, tuntutan. Nah, itu juga sesuatu yang menarik gitu ya. Oh, ternyata ketika kita dituntut sesuatu, ya secara otomatis kita akan melakukannya. Ya, kenapa kita tidak mencoba hal yang berbeda gitu? Ya, mungkin ketika Anda bisa mencoba hal yang berbeda, Anda bisa memberitahu orang yang menuntut Anda, kapasitas Anda. Gitu ya. Karena ada satu orang murid saya MBSR juga seperti itu gitu. Dia akhirnya mengemukakan apa yang dirasakan. Dan setelah di-acknowledge oleh pemimpinnya, ya meskipun tetap ada pressure tapi berkurang gitu katakanlah. Ya. Nah, ini yang tadi yang menarik saya sempat dengar dari Hendrik terkait dengan burnout. Bahwa pada saat kita otomatis, segala sesuatu terlalu otomatis, sehingga dapat juga menyebabkan burnout. Dan menurut saya di situasi saat ini ya, ya sedikit kaitkan dengan mental health. Bahwa ini kan lagi tren juga ya di situasi saat ini karena tuntutan ya suka nggak suka ya. Menurut saya di dunia profesional tuntutan terkait dengan melakukan pekerjaan perlu segera selesai dengan waktu yang cepat, deadline yang begitu makin pendek karena ya market yang makin berubah lebih cepat sehingga perlu mengerjakan begitu banyak hal dan itu menyebabkan orang jadi burnout karena otomatis. Nah, mungkin pertanyaan apakah benar seperti itu atau ya tadi kurang apa yang perlu dilakukan? Iya terjadi burnout, apa yang perlu dilakukan? Nah, itulah pentingnya kenapa kita mau berlatih mindfulness. Karena mindfulness itu mengajak kita untuk berpaling ke dalam. Melihat dengan jujur apa yang sedang terjadi di diri Anda sekarang. Terkadang itu orang sibuk tapi nggak bisa jujur kalau dirinya sibuk. Saya fine-fine aja kok. Gitu ya, sering ya. Kita lihat dia sibuk banget gitu. Wong jalan aja sambil mengernyit gitu misalnya. Mukanya udah moodnya jelek tapi ditanya, "Kamu kenapa?" Gitu, "Nggak apa-apa." Gitu. Gitu ya. Baik-baik aja gitu. Baik-baik aja gitu ya. Padahal udah banyak yang ngerasa bahwa orang ini kayaknya udah nggak baik-baik. Ya sibuk banget gitu ya. Mukanya udah muram banget. Nah, itu yang terjadi. Kita nggak ngerti karena begitu otomatisnya. Jadi mindfulness itu mengajak Anda untuk sejenak berpaling ke dalam diri. Apa sih yang lebih penting daripada diri kita sendiri? Gitu ya. Seringkali kita menggadaikan sesuatu. Menggadaikan sesuatu. Misalnya seperti ini. Saya sempat bawa ini di beberapa
talk yang lalu. Gitu. Saya sempat bertanya terhadap kawan saya dulu di Surabaya. Kalau boleh memilih, kamu memilih insomnia tapi kaya, atau berkecukupan, tidurnya nyenyak? Rata-rata milih insomnia tapi kaya. Serius? Bayangkan, betapa justru kita sendiri yang memilih otomatis. Dan kita tidak menghargai tubuh kita sendiri. Karena, mungkin nggak sih karena kita bisa attach dengan tadi ya, uang itu sendiri, status, kekhawatiran kehilangan pekerjaan, sehingga membuat kita tadi ya lebih nyaman dengan otomatis itu sendiri daripada untuk melatih kesadaran itu. Sebenarnya bukan attach dengan uangnya atau kehilangan pekerjaannya, attach dengan narasi yang kita buat sendiri di otak tentang uang, tentang kehilangan pekerjaan, itu yang kita attach. Kita punya narasi-narasi itu yang bermain di dalam kepala kita. Iya, sebenarnya ya Anda bisa aja kaya dengan tidur nyenyak kan? Iya, tapi kita punya fantasi sendiri tentang apa itu kaya gitu ya. Oke. Banyak orang akhirnya milih ya, maunya saya kaya dan tidur nyenyak gitu. Kalau bisa nggak insomnia. Well, ya itu idealnya seperti itu mungkin yang Anda mau gitu ya. Tapi terkadang hidup nggak ideal. Dan kita selalu punya narasi yang bertentangan dengan realita. Dan itu yang menyebabkan kita burnout. Kenapa? Karena pada saat kita mengerjakan sesuatu, pikiran kita disibukkan oleh hal-hal yang nggak penting dengan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan realita. Narasi itu seperti apa gitu? Banyak sekali gitu, terutama narasi yang berpikir tentang bahwa akan ada malapetaka gitu, sehingga kita harus siap-siap terus gitu. Resesi tahun depan. Ya kalau cuma itu banyak gitu ya. Banyak yang kita pikirkan dan kita antisipasi. Gitu ya. Pada saat kita mengantisipasi sesuatu, otomatis gitu ya, kebanyakan pemikiran kita akan langsung punya narasinya sendiri untuk melindungi diri kita. Nah, kalau kita nggak pernah aware dengan proses ini, maka kita akan masuk ke dalam busy tasking terus gitu. Ya. Nah, jadi intinya adalah Anda diajak untuk memalingkan diri sejenak, berhenti sejenak. Bukan masalah di berhentinya gitu. Bukan masalah di berhentinya. Tapi berhenti di sini memungkinkan Anda untuk sejenak ngaca bentar dong. Gitu ya. Masa kamu nggak tahu ada jerawat di wajah, misalnya gitu. Jadi kita mau diajak aware sejenak. Karena nanti kalau sudah sakit, siapa yang mau disalahkan? Bos. Akhirnya nyesel. Nah, bos. Kan paling enak kayak gitu kan. Ya itu juga kebiasaan otomatis menyalahkan orang lain. Nggak kalau orang lain langsung aja gerak aja, langsung tangan nunjuk aja gitu. Itu menunjukkan juga batin yang tidak mandiri. Batin yang terlalu sibuk untuk tasking. Sehingga dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya bisa memilih sesuatu. Karena dia selalu disibukkan dengan narasi. Ya nanti kalau nggak sama bos ini, nanti aku kerja apa? Nanti kan nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Too much story. Too much story inside our head. Ya. Dan lucunya terus dipelihara dan diputar terus gitu ya. Akhirnya malah bikin jadi stres, burn out. Iya, kasetnya muter terus. Ya, kasetnya muter terus ya. Nah, dari konteks mindfulness, karena terutama gini ya, mungkin banyak teman-teman yang sudah mengerti tentang mindfulness, tapi yang benak saya, yang membuat orang kesulitan untuk shifting, let's say to be more mindful, untuk memberikan waktu jeda buat diri kita. Ada apa yang perlu dipahami atau diyakini akan membantu orang untuk, gue perlu praktek ini nih, perlu latihan ini nih. Karena misalnya suka nggak suka dituntutan status, punya mobil apa, itu kan kayak satu proses cerita yang sudah kayak tertanam oleh banyak orang, yang sehingga begitu memegang erat pemikiran tersebut, untuk ditinggalkan jadi punya kekhawatiran. Pas mau beralih ke mindfulness, aduh nanti kalau kerjanya satu-satu, nanti gimana nih gitu kan. Nah, apa yang perlu dipahami untuk mampu mempraktekkan hal tersebut gitu kan? Yang pertama adalah ketika Anda melakukan sesuatu pasti ada pengorbanan, apapun itu, dan Anda yang memilih. Misalnya ketika kita memilih untuk bekerja mati-matian sampai malam, mungkin gaji Anda akan lebih besar daripada yang lain. Tapi Anda mengorbankan waktu Anda yang mungkin dulu Anda habiskan bersama dengan teman-teman, dengan orang tua dan sebagainya.
Dan kita merasa itu baik-baik saja, kenapa? Karena kita dengan sadar mau untuk mengorbankan hal tersebut. Maka pada saat melatih mindfulness, tentu ada hal-hal yang perlu Anda korbankan juga. Oke. Itu ya. Dan kenali bahwa, oh saya kok nggak nyaman ya mengorbankan ini ya. Makanya dari itu tergantung value Anda saat ini apa. Kalau value Anda adalah mencemaskan masa depan, nggak heran kalau Anda anxiety attack. Anxiety, mencemaskan masa depan. Oke. Iya. Kalau value Anda adalah berkata bahwa diri Anda yang paling benar, nggak heran kalau terus cekcok. Gitu. Jadi tergantung value-nya apa. Oh, sorry, ini karena tadi ngomong anxiety. Sorry, sekarang saya pernah baca pengalamannya Hendrik bahwa kamu pernah kena anxiety sebelum berkenalan dengan mindfulness. Mungkin itu juga dapat jadi satu share experience buat teman-teman. Kenapa perlu mulai latihan mindfulness? And how sekarang juga saya melihat bagaimana Hendrik juga produktif, nulis buku. Buku yang terakhir, bukunya tentang mindfulness judulnya? Mindful is Mindless. Mindful is Mindless ada di Gramedia setahu saya. Ada. Ada di Gramedia, silakan dicari. Terus kemudian tadi baru sempat kita ngobrol, udah mulai ada nulis buku tentang Borobudur juga ya? Iya. Lagi dalam editing, terus kemudian juga ada ngajar, ada apa dengan mempraktekkan mindfulness dan ternyata tetap produktif. Nah ini salah satu contoh real nih yang kita dapat pelajari gitu ya. Nah bagaimana dari anxiety, nah waktu itu apa yang menyebabkan anxiety, lalu kemudian bagaimana Hendrik mempraktekkan mindfulness dan and you still produktif gitu. Oke. Do you want to share? Iya. Menurut saya setelah saya menjalani mindfulness, saya jauh lebih produktif lagi sih. Oh ya? Oke. Oke. Dalam artian begini, ketika kita tidak menjalankan mindfulness, kita nggak tahu berbagai macam, mungkin orang bilang mental block. Persepsi kita yang sempit, itu kita nggak sadar semua. Oke. Dan kita selalu menjalankan pola yang berulang. Dan pola yang berulang ini seringkali apa? Biasanya juga penuh dengan narasi yang macam-macam. Gitu. Kalau orang bertanya, kenapa seorang Hendrik bisa anxiety, itu sebenarnya banyak orang yang heran. Kenapa? Karena saya pernah jadi kurator untuk festival Buddhis terbesar gitu, di Surabaya. Oh, oke. Saya sempat bantu-bantu materialnya. Dan itu sampai beberapa tahun juga masih bukan dipakai lagi ya, tapi saya lihat kelanjutannya gitu ya. Bayangkan seorang Hendrik bisa tahu teori begitu banyak. Bukan saya sombong gitu. Menurut saya itu juga tidak ada yang perlu disombongkan gitu ya. Karena saya pada saat depresi, saya merasa pengetahuan saya tentang Tripitaka pada saat itu tidak bisa saya gunakan. Kenapa? Karena saya terlalu mengintelektualisasi suatu ajaran agama. Dan saya punya keyakinan yang kekeh terhadap suatu aspek dogma. Gitu. Dan coba berkacalah, kalau Anda punya sikap yang seperti demikian, Anda itu orang yang seperti apa? Dan saya mulai dengan jujur melihat ke dalam diri saya sendiri. Betapa kerasnya saya. Gitu ya. Apakah saya sekarang udah tidak keras? Masih ada kerasnya. But I'm aware of it. Gitu. Dan saya belajar untuk menyikapinya secara berbeda. Kembali yang di awal, saya belajar untuk berrelasi secara berbeda. Oke. Jadi pada saat saya sekarang mungkin juga kerasnya ada, tapi keras saya mungkin saya arahkan lebih ke arah kalau saya mau sesuatu saya kerjakan seutuh mungkin, begitu ya. Dan bagaimana prosesnya akhirnya bisa membantu saya mindfulness ini? Sebenarnya bukan dengan cara satu-satu juga gitu ya, bukan dengan cara seteknis itulah. Meskipun tidak sadar mungkin saya juga lakukan seperti itu. Tapi saya tidak berawal dari sana. Yang saya lakukan adalah belajar untuk hanya sadar dan berhenti untuk bernarasi. Berhenti untuk bernarasi. Iya. Dan di sana saya justru menemukan dharma gitu. Saya masih ingat satu kitab Zen yang berkata bahwa ketika kamu hening, menjalankan meditasi, bebas dari segala pemikiran, 6 paramita rampung dalam seketika. Kenapa? Karena di saat yang sama, secara moral etika, kita ramah terhadap diri kita sendiri. Dan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga ramah terhadap mereka. Secara sila kita memenuhi. Secara dana, pada saat kita memberikan jeda, kita memberikan dana pada diri kita sendiri. Dan kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Kita memberikan ruang bagi orang lain. Bukankah itu dana? Ya kan? Belum lagi kesabaran. Kita juga sabar terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian
misalnya wisdom, tentu saja ada kebijaksanaan yang hadir. Pada saat kita hening, kita punya kebijaksanaan bahwa segala sesuatu tidak harus direaksi secara terburu-buru. Bukankah 6 paramita rampung dalam seketika? Luar biasa ya prakteknya. Jadi ini yang saya lihat bahwa, oh ternyata Dharma bukan untuk dipikir-pikir, tapi untuk dijalankan. Begitu ya. Dan ini yang membuat saya otomatis mungkin pada saat menjalani satu hal, itu lebih ada kualitas di sana. Dan sampai sekarang pun saya juga terus belajar. Guru saya juga barusan menegur saya, Hendrik, mungkin selama ini ada kebiasaan yang membuatmu tidak bisa bintang, atau artinya setara terhadap beberapa hal. Sehingga lebih mementingkan satu hal daripada yang lain, sehingga hal yang tidak dipentingkan ini akhirnya menjadi miss. Saya masih ada kebiasaan itu gitu. Dan saya ketika saya di selentik seperti itu gitu ya, saya mulai agak sadar, oh iya, mungkin ini yang membuat saya stres selama ini. Karena saya tidak memberikan kualitas yang sama terhadap hal-hal yang saya alami. Sehingga pada saat saya miss beberapa hal, akhirnya itu membuat stres yang unnecessary gitu di kehidupan saya. Begitu. Nah, tadi terkait dengan kualitas yang sama. Karena dalam benak saya langsung, mungkin nggak ya kualitas yang sama? Boleh share nggak yang dimaksud dengan kualitas yang sama di dalam kegiatan kita itu seperti apa gitu, Hen? Oke. Kualitas yang sama adalah kualitas kesadarannya. Pada saat kita mementingkan sesuatu, biasanya kenapa? Karena kita punya narasi akan hal itu. Ketika kita biasanya mencuekkan hal tertentu, kenapa? Karena kita sekali lagi punya narasi akan hal itu. Tetapi dalam kacamata mindfulness, this little moment is not little. This little moment is not little. Dan itu kata-kata John Kabat-Zinn. Gitu ya. Jadi apapun itu, apapun yang terjadi, mungkinkah kita menaruh perhatian kita seutuh-utuhnya? Saya masih ingat senior saya Pak Agus gitu ya, mungkin Yudi udah kenal juga. Pernah isi acara lama juga. Dia pernah sharing ketika bertemu dengan Master Senggian. Nah, ketika bertemu dengan Master Senggian, ternyata Master Senggian itu punya satu kualitas yang terus diingat oleh murid-muridnya. Karena pada saat berinteraksi, seluruh dunia hanya untukmu. Biasa. Padahal kalau dia punya murid, ada berapa muridnya? 100 orang. Tapi dia ketika berinteraksi dengan satu orang, seluruh duniaku sekarang momen ini adalah untuk dirimu. Maka dari itu kenapa ada beberapa misal orang yang melihat pada saat Thich Nhat Hanh berjalan, orang tiba-tiba nangis. Kenapa? Karena pada saat beliau berjalan, sepenuhnya hadir untuk momen gini. Momen gini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua audiens. Maka dari itu sesuatu yang bisa menggerakkan hati. Ketika kita benar-benar hadir utuh. Sangat menginspirasi sekali. Jadi itulah yang terjadi pada saat kita menjalankan sesuatu dengan kesadaran. Tapi kalau kita lakukan dengan busy tasking, maka yang terjadi adalah kita bukannya menghidupi momen, tapi ketika kita menghidupi dunia fantasi, Dufan. Jalan-jalan ke Dufan dong. Dufan. Gitu. Tapi bukan menjalankan malah jadi hidup di fantasinya kepalanya dia sendiri gitu. Nah, artinya yang tadi saya dapat sedikit kesimpulkan adalah pada saat kita mampu hadir sepenuhnya dengan aktivitas kita sendiri, itu kita akan memberikan kualitas yang terbaik, yang sebenarnya pada saat itu akan membuat pekerjaan juga akan dapat jadi lebih cepat selesai juga sebenarnya, dan hasilnya juga akan bagus dong sebenarnya ya. Kalau kita mampu mindful atas pekerjaan atau aktivitas yang sedang kita lakukan saat itu gitu. Ya, saya barusan ketemu dengan klien saya juga private gitu, MBSR. Kemudian dia berkata gitu, aneh ya saya ini, kenapa inspirasi selalu datang pada saat saya sedang santai, either pas mau tidur, pas shower, gitu ya. Ini solusinya nggak muncul pada saat saya sibuk. Ini hal yang sangat menarik karena kita selalu berpikir bahwa pada saat kita mikir-mikir terus, solusi akan muncul. Tapi justru mengapa pada saat longgar, solusi itu malah hadir? Gitu ya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Karena sebenarnya pada saat pikiran kita sibuk, kita busy tasking,
Menurut riset Universitas Harvard itu juga menurunkan kreativitas. Ya, karena otak kita itu didesain untuk akhirnya ketagihan, dopamin terus-menerus. Sehingga kita selalu didorong untuk impuls memikirkan sesuatu lagi dan lagi karena kita merasa enak untuk berpikir-pikir. Nah, pada saat kita merasa enak untuk berpikir terus-menerus, akhirnya apa? Penuh kan? Apakah ada solusi yang tidak terpikirkan bisa muncul ketika kesadaran kita penuh dengan kesibukan? Nggak bisa gitu. Yang ada malah kelabakan. Nah, pada saat kita melonggar, maka ada jalur-jalur di otak kita yang tiba-tiba dia akan terjalin secara tidak terduga. Tapi kalau kita terus-menerus dengan sudut pandang yang sama, ya jalurnya itu doang. Gitu ya. Okay. Mungkin Yudi kan belajar NLP juga, kan tahu kira-kira demikian. Jadi kita memungkinkan sebuah jalan baru untuk dibangun karena kita memberikan ruang. Gitu ya. Tapi pada saat kita terus-menerus di satu hal, kita berpikir kita produktif, tapi sebenarnya tidak karena kita hanya di satu tempat. Maka dari itu ini sangat penting. Ada satu kutipan dari Sutra Altar karya Huineng, Chan Master Huineng, sesepuh ke-6. Beliau berkata bahwa pikiran yang berfungsi sempurna tetapi tidak tinggal dimanapun. Maksudnya apa? Ya, maksudnya. Ketika overthinking, ketika busy tasking, pikiran kita selalu tinggal di sesuatu. Kita berusaha ngetok satu ini karena kita apa? Ketagihan. Seperti kita ketagihan alkohol, kita tinggal di sana. Nah, di meditasi kita mau belajar bagaimana pikiran tetap berfungsi sempurna, pemikiran terus muncul, tetapi kita tidak tinggal di dalamnya. Dan ini dinamakan agility. Kelincahan untuk bisa switch tasking dengan hadir utuh, bukan dengan otomatis. Jadi kita memang secara manusia, kita punya skill untuk switch tasking, ya. Tapi jangan terburu-buru bangga dulu, Anda switch taskingnya sadar nggak? Atau Anda lakukan karena impuls. Dan Anda selalu ngetek di satu hal, dan Anda nggak bisa lepas. Kalau yang seperti itu mungkin Anda perlu pertanyakan lagi. Itu yang menyebabkan orang yang tadi artinya tidak mampu ketemu, tadi kata Hendrik katanya tidak mampu ketemu solusi, bahkan tidak kreatif gitu. Karena dia terlalu tinggal di satu tempat sehingga tidak memberikan ruang untuk munculnya pemikiran-pemikiran baru seperti itu. Yes. Gitu. Karena kreativitas itu selalu hadir tidak terduga. Karena kreativitas itu kan sesuatu yang fresh. Bagaimana sesuatu yang fresh baru kalau pola pemikiran kita aja sama terus? Ingat ya teman-teman, gitu ya. Itu jadi sebuah reminder. Kalau gitu orang yang merasa nggak kreatif, karena sebenarnya bukan dia nggak kreatif, tapi dia tertinggal di satu tempat. Ketinggalan lah di tempatnya. Tertinggal dan ya udah gak ada base lagi. Udah di sana doang gitu ya. Oke. Nah, artinya dengan kita mindful, melatih mindfulness dalam beraktivitas, dalam kita bekerja, itu memberikan kita ruang dan kemampuan tadi, bahkan agile. Karena kan kata agile ini men-trigger saya ya, ini termasuk kata-kata yang lagi tren saat ini. Perusahaan-perusahaan dituntut agile, semua agile kan. Cuman agile-nya seperti apa dulu gitu kan. Nah, oke, nah sekarang gimana kita untuk mempraktekkan hal tersebut? Simple practice lah buat teman-teman yang mendengarkan hal ini supaya dia mampu lebih mulai praktek dan melatih kesadaran itu gitu. Tidak ada shortcut yang pasti. Tidak ada shortcut. Tapi Anda bisa latih secara sering dan pendek-pendek. Begitu ya. Yang Anda lakukan sebenarnya, Anda mau ikut metode meditasi apapun, intinya sebenarnya cuma satu. Karena saya sudah tahu macam-macam itu, saya dulu pada saat depresi kan suka healing sana-sini gitu. Jadi saya kira-kira tahu deh dimaksud maunya kemana gitu ya. Tapi yang ujung-ujungnya adalah, apakah Anda pernah kembali ke badan Anda dan napas Anda dalam sehari? Kembali seberapa ke sering? badan dan napas. Yes. Okay. Karena di komunitas saya, termasuk yang saya sudah rasakan sendiri adalah, misalnya ketika Anda tidak bermeditasi di satu hari, setidaknya Anda berolahraga. Kenapa? Karena pada saat Anda berolahraga, Anda stop dari bernarasi. Sibuk bergerak. Karena kita sibuk menyadari tubuh. Alih-alih sibuk di pemikiran, kita sibuk menyadari badan.
Dan itu sesuatu yang akhirnya apa? Membuat tone down. Dan multitaskingnya bukan multitasking mikir-mikir, kita multitaskingnya olahraga, mungkin loncat, lari, angkat beban, apalagi kalau ikut CrossFit gitu. Oh ya, CrossFit ya. Pernah ikut CrossFit kan? Ampun, master CrossFit juga. Enggak, saya belum nyoba. Saya nyoba calisthenics aja. Nah, itu sesuatu yang menarik. Jadi lakukan olahraga. Seberapa sering Anda kembali ke badan dan napas, seberapa sering itu pula Anda bisa belajar keluar daripada busy tasking. Karena Anda mulai lincah di aktivitas Anda tanpa berpikir-pikir terlalu banyak. Karena kita manusia modern itu suka mikir-mikir. Mikir-mikir, ya terus mikir-mikir yang tadi narasi yang nggak tahu apa ya, fantasi, ya. Kalau latihan meditasi Anda bisa coba banyak lah gitu, nggak perlu saya harus guide Anda di sini sekarang. Kalau mau Anda belajar lebih serius, Anda boleh cari program saya nanti, Mindfulness Based Stress Reduction dan di mana dapat informasi therapy. itu? Anda boleh hubungi saya langsung di DM Instagram, atau yang bagi kenal Yudi ya bisa tanya ke Yudi, silakan juga. Atau nanti ya teman boleh di Instagram DM aja, di reply kok, karena waktu awal saya pertama kali kontak Hendrik juga melalui Instagram sebelum kita berkenalan, dan itu di reply. Dan juga kalau nggak salah ada Mindfulness Hub ya? Iya, ada Mindfulness Hub, jadi ada platform edukasi mindfulness di Instagram, dan juga ada websitenya juga, mindfulnesshub.id. Anda bisa search di Instagram dan websitenya. Oke. Jadi tadi, at least teman-teman kalau misalnya belum tergerak untuk mengkontak, yang dapat dipraktek adalah memberikan waktu di satu hari itu untuk menyadari nafas dan kembali ke tubuh. Ya. Seperti itu ya. Jadi ya masa menyadari nafas saja perlu diajarin. Tapi ada cara yang lebih efektif untuk bagaimana mempraktekkan hal tersebut. Gitu ya. Tapi minimal pas Anda meluangkan waktu untuk sejenak, berapa detik kali ya untuk sekedar menyadari nafas gitu ya. Ada penelitian terbaru sebenarnya kalau Anda lakukan 5 menit dalam sehari aja itu, ketika Anda lakukan selama 3 bulan sudah ada perubahan yang signifikan juga. Sekedar menyadari hanya 5 nafas. menit. Itu penelitian terbaru. Wow. Kalau Anda mengatakan Anda tidak punya 5 menit, berarti ada yang salah dengan mereka. Iya. Itu berarti malas. Itu kalau apa kata orang Hokkien itu udah bohwat dah. Udah nggak tahu gimana cara nolongnya gitu ya. Ya, karena apapun itu semua tanggung jawab kita sendiri. Oke. Untuk mau apa, bahkan untuk mau produktif yang benar, untuk happy atau apa itu semua tanggung jawab kita sendiri ya. Untuk mau melatihnya. Oke. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung acara dari malam hari ini. Ada closing statement terkait dengan buat teman-teman yang masih suka multitasking? Mungkin begini, yang pasti adalah hidup bukan soal stimulasi. Tidak perlu harus menuruti semua impuls yang dikatakan orang lain ataupun yang dikatakan oleh pikiran Anda sendiri. Ada kalanya berhenti itu jauh lebih nikmat dan jauh lebih bermanfaat daripada mengikuti stimulasi. Dunia menuntut Anda supaya cepat. Dan mungkin Anda sekarang sedang berpikir sesuatu yang mana pikiran Anda sekarang adalah template dunia berpikir. Tapi Anda tidak harus menjadi dunia kebanyakan. Anda bisa memilih untuk hidup Anda sendiri. Gitu ya. Mungkin itu closing statement-nya. Dan ini semua adalah tanggung jawab kita untuk berhenti, untuk hadir utuh dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita kehilangan momen, yang kehilangan adalah diri kita sendiri. Adalah tugas kita, tanggung jawab kita untuk menghidupinya, untuk memilikinya lagi. Gitu ya. Jadi lakukan, kalau Anda bisa monotasking dulu, lakukan monotasking. Jadi Anda akhirnya kalau sudah orang Jawa bilang kulino gitu ya, udah terbiasa monotasking, Anda bisa lakukan multitasking. Tetapi hati-hati, kita mungkin mudah akan terseret terhadap busy tasking. Oleh karena itu latihan mindfulness yang berkepanjangan itu perlu. Karena di saat Anda tiba-tiba mau tergelincir ke busy tasking, Anda tahu. Anda sudah gampang menyadarinya sehingga Anda tidak tergelincir lagi di jurang yang sama. Sehingga pada saat Anda melakukan multitasking atau lebih tepatnya shift tasking tadi, Anda lakukan dengan kesadaran. Dan itu mungkin last word dari saya. Thank you, Han. Thank you untuk waktunya di malam hari ini.
Luar biasa sekali, sangat menginspirasi buat teman-teman. Dan bagi teman-teman, satu hal yang saya informasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di sini, juga ada satu aplikasi dari Budayana yang teman-teman dapat download di Play Store ataupun di Android. Ya, jadi teman-teman dapat mendownloadnya. Itu ada aplikasi Budayana, di mana di dalam aplikasi tersebut banyak berisikan informasi-informasi kegiatan-kegiatan di Viara, dan juga bagi teman-teman yang butuh parita dan sebagainya juga ada di dalam aplikasi tersebut. Dan juga yang pastinya adalah teman-teman akan mendapatkan kartu tanda umat Buddha dengan mendownload aplikasi Budayana tersebut. Itu aja buat teman-teman, pastikan Anda sekali lagi subscribe dan bunyikan loncengnya kalau yang belum, sehingga teman-teman dapat mengikuti acara lamar yang lainnya. Selamat malam, namo saya di Budaya, namo Buddhaya. Namo Buddhaya.